Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pada pembelajaran kelima ya, pada pembelajaran kelima. Jadi di sini cintai budaya sendiri. Nah, ini ada sebuah teks, ini silakan dibaca saja pada bagian ini. Ini cukup dibaca saja. Nah, ini silakan dibaca. Saya lanjutkan yang perlu dijelaskan. Ya, halaman 32 tugas kamu membaca. Ceritakan makna proklamasi yang tercermin. Nah, ini jadi di sini kamu diminta menulis arti proklamasi berdasarkan yang dibaca di atas. Ini di sini, nanti di sini sampai yang bawah ya. Sampai yang bawah. Jadi kemudian apa yang kamu pelajari dari kegiatan terkait makna proklamasi? Ini jawaban berdasarkan teks yang dibaca pada halaman sebelumnya. Jadi silakan hanya dijawab berdasarkan bacaan. Tidak akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ini ada sebuah gambar. Nah, di gambar ini yang seperti tugas kemarin, kamu mempraktekkan pola lantai. Itu nanti pola lantainya silakan dipoto ya, dipoto. Terserah mau gambar yang mana. Ini nanti kemarin, ini tugas yang pembelajaran kemarin ya. Ini seperti kita ketahui, pola lantai itu ada tiga ya. Satu vertikal, kemarin kan gitu. Vertikal, dua diagonal. Diagonal itu yang nyilang gitu, vertikal itu yang lurus. Kemudian satu lagi melengkung ya. Melengkung bisa juga dinamakan melingkar, bisa juga melingkar, bisa seperti ini melengkung. Nah, ini nanti dilihat pola tarinya. Ini nanti apa, ini apa gitu ya. Diamati baik-baik, kalau sudah diamati lihat baik-baik mana yang melingkar, mana yang diagonal, mana yang vertikal. Nanti kamu tulis jawabannya di sini ya, pola lantainya. Silakan ditulis di sini. Mana yang melingkar, mana yang diagonal, mana yang vertikal atau lurus. Vertikal itu artinya lurus. Nah, itu nanti dijawab di sini, ini sama. Ini tidak perlu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Lingkungan tempat Lani tinggal terdiri dari penduduk yang berasal dari berbagai daerah. Mereka selalu hidup rukun, mesti berbeda latar belakang dan pekerjaan. Ibu Titin, tetangga Lani, seorang pengusaha kue. Hari ini Ibu Titin membuat beberapa kue. Ia menyumbangkan kuenya untuk acara rapat RT di rumah Lani. Ibu Titin memotong kuenya menjadi 12. Lani menghabiskan 3 potong kue, peserta rapat menghabiskan 31 potong kue. Lani melihat ada dua potong kue tersisa. Berapa kue batik yang dikirim Ibu Titin? Jadi kita lihat di sini. Setiap kue dipotong menjadi 12. Saya akan beri contoh di sini. Saya ganti angkanya menjadi angka yang agak sedikit banyak. Jadi 15. Setiap kue dipotong menjadi 15. Misalnya Laninya saya ganti. Lani menghabiskan berapa potong? 8 misalnya ya. Karena kelaparan. Peserta lainnya menghabiskan berapa? Misalnya peserta lainnya mengambilkan 40 potong. Karena kelaparan juga misalnya ya. Lani melihat masih ada berapa potong? Misalnya ada 5 potong. Jadi kita lihat. Oke ya. Lihat. Semuanya kita hitung yang dihabiskan dulu. Yang dihabiskan. Kita tulis yang dihabiskan. Nah, ini dihabiskan. Dimakan lah ya. Kita tulis dimakan tamu. Dimakan tamu berapa? Dimakan tamu itu 40 potong. 40 potong. Kemudian dimakan Lani.
Dimakan Lani. Dimakan Lani berapa? 8 potong. Sisanya berapa? Sisanya itu ada 5 potong. Sisanya ada 5 potong. Ya kalau kita tambahkan, ini totalnya ya. Totalnya kita total berapa potong ini? Berarti 53 potong. 53 potong. Jadi semua ada 53 potong. Kalau setiap potong dibagi 15, berarti caranya adalah 53 dibagi 15. Dapatnya itu sekitar berapa kue ini? Dapatnya itu dapat 3 potong. Nah ini kalau kita bagi 53, kalau kita bagi 15, kita bagi 15 ya. Bagi 15 masih ingat caranya yang mudah? Membagi itu adalah pengurangan berulang. 53 kita kurang 15, kita kurang 15, kita kurang 15 begitu ya. Nah, ini pengurangan berulang, sisanya 8. Berarti 3, 8 tidak bisa dibagi 15. Berarti yang dibuat oleh Ibu Titin hari itu adalah 3 kue 8/15. Nah, susah ya. Atau bisa dikatakan begini. Bulani Bu Titin membuat 4 kue, tapi 7 potongnya disimpan. Nah, disimpan. Kok 7 potong disimpan dari mana maksudnya? Begini. Tulisan 38/15 ini ya, tulisan 8/15 supaya menjadi 1. 1 itu sih berapa? 1 itu 15/15. 8 supaya menjadi 15 kan kurang 7 ya. Maka 7/15. Jadi kalau Bu Titin membuat 4 kue, nah, dibagikan 3/15, berarti ada 7 kue yang disimpan. Atau 7/15. 7/15 itu maksudnya begini bacanya. Tersisa 7 potong dari 15 potongan gitu ya. Kalau 4 8/15 berarti yang dibagikan pada semuanya. Boleh dikatakan Ibu Titin membuat 4 kue, tapi yang 7 potong disimpan. Loh kok begitu? Kalau membuat 4 potong berarti berapa sih sebenarnya? 4 potong kali setiap potong dibelah menjadi berapa kuenya? 15. Berapa semua? 60. Nah, kalau buatnya 60 dimakan 53 ya. Buatnya 60 dimakan 53 kan masih 7. Kalau buatnya hanya 3 kue, ya masih kurang. Kurang berapa potong? Kurang 8 potong. Makanya dia harusnya buatnya 4. Berapa kue yang dikirim Bu Titin? Nah, begitu ya. Ini kalau angka-angkanya saya rubah. Lah nanti kamu berdasarkan angka yang ada. Caranya sama. Dijumlahkan dulu. Nah, langkahnya ditulis Pak. Ya, baik. Langkahnya tak tulis di sini ya. Saya pakai tulisan. Jumlahkan dulu kue yang dimakan. Tambahkan sisanya. Terakhir bagi dengan potongan setiap kue. Nah, di sini kasusnya nanti kalau ini saya hapus potongan setiap kuenya berapa? Kalau ini saya hapus berarti potongan setiap kuenya berarti nanti di sini 12 ya. Jadi di sini 12 di sini. Nanti di sini 12. Karena apa? Karena di sini dipotongnya menjadi 12. Paham ya?
Kalau belum paham nanti silakan diulang lagi. Saya lanjutkan pada tulisan selanjutnya. Ini ada contoh soal lagi. Saya hapus dulu ini. Lani dan Siti membawa kotak kue batik. Kue batik Ibu Titin ke rumah Edo berisi 6 potong. Jadi di sini ada 6 potong. Saya ganti nanti ini. Mereka membagikan 21/6 kepada 4 orang. Kepada 4 temannya. Apakah Lani dan Sisi memiliki potongan kue yang cukup apabila setiap temannya mendapatkan 4 potong? Ini ada ini ya, saya lingkari dulu. Apakah Lani dan Siti mendapatkan kue yang cukup apabila setiap temannya mendapatkan 4 potong? Nah, setiap temannya mendapatkan 4 potong. Mereka membagi 2/6-nya. Satu kotak berisi 6 potong. Satu kotak berisi 6 potong. Berarti kita tulis dulu. Ada berapa kotak? Ada berapa kotak? Kotaknya atau kita tulis dulu. Misalnya kita tulis diketahui, misal ya, ketahui. Saya tidak pakai contoh ini ya, saya pakai contoh yang lain. Ini misalnya saya ganti 5, nanti kamu mengerjakan ini maksudnya. Ini saya ganti 3, 1/5. Ini kemudian nanti, ini sudah sama, ini saya ganti 5. Ini ya, ini biarkan saja 4 lah, supaya tidak terlalu banyak yang saya ganti nanti malah kamu bingung. Satu kotak berisi 5, nah itu tulis misalnya 5 potong, 5 potong, 5. Mereka membagikan 21/6 kotak, berarti kita kali 2, bukan 2 ya, kita sudah ganti 3 ya, kita sudah ganti 3 itu tadi. Kita sudah ganti 3, 1/5 kepada 4 temannya. Nah, berarti kita kurangi. Nah, kita kurangi 4 temannya, 4 teman. Setiap teman mendapat berapa potong? Mendapatkan 4 potongan kue. Saya tulis dulu pakai warna merah. 5 ini apa? 5 ini kue dalam atau isi 1 kotak. Isi 1 kotak. Lah ini jumlah kotak. 4 ini 4 apa? Jumlah teman. 4 yang belakang apa? Potongan yang didapat. Nah, kita akan mulai coba kerjakan. Berarti 5 ya. Kalau kita kurangi cukup apa tidak gitu ya? Cukup atau tidak? 5 kali. Ini seperti tadi, ini dikali lalu ditambah atas. 5 kali 3 tambah 1. Nah, berarti 16/5. Kurangi 4 kali 4 misalnya ya. 4 kali 4. Berarti ini aslinya adalah 5/1. Berarti 5/1. Boleh atas dibagi bawah, boleh ya. 5 dibagi 5 habis 1. Berarti 16 kurangi 16. Entek. Nah, pertanyaannya, kalau soalnya kita ganti ini dan ini, apakah Lani dan Siti memiliki potongan kue yang cukup apabila setiap teman mendapat 4 potongan kue? Nah, jawabannya kalau menurut soal di atas cukup. Tapi kalau menurut soal ini, ya tidak tahu nanti. Kamu cari jawabannya ya, caranya sama. Bagaimana jika mereka membagi 3 potong kue untuk setiap temannya? Nah, misalnya soalnya saya ganti. Nah, ganti bagaimana Pak? Begini ya. Saya hapus misalnya ini ya. Misalnya saya ganti 4-nya. 4-nya diganti yang banyak Pak. Nah ya baik. Ini saya ganti misalnya jadi 7. Nah, berarti yang diganti yang mana 7-nya?
Yang ini berarti ya, yang kita hapus ini. Nah, kita ganti ini menjadi 7 ya. 7. Nah, kita ganti 7. Berarti yang ini kita hapus ya, yang ini kita hapus. Saya ganti 7 berarti warnanya. Dah. Ini 7 ya. Berarti nanti yang belakang kita ganti jadinya berapa? 28 ya. 28. 16 dikurangi 28 bisa tidak? Tidak ya. Tidak bisa. Berarti kalau ini saya ganti 7, berarti jawabannya tidak cukup. Nah, tidak cukup. Kalau setiap anak dapat 4 potong kue, kalau ini saya ganti setiap anak mendapat 7 potong kue, dengan data seperti ini tidak cukup. Lalu bagaimana kalau saya ganti 3? Oh ya, baik, kita ganti 3. Ini kita ganti 3. Kita ganti berarti yang belakang jadinya 12 ya. Oh, ternyata 16 dikurangi 12 berapa? 16 kurangi 12 4, cukup, bahkan masih sisa 4. Itu dengan soal ada 5, 31/5, 5. Nah, ini 7 ya. Nah, nanti kamu menggunakan soal aslinya. Ini saya hapus. Nah, kamu caranya seperti itu. Nanti kalau masih bingung silakan dilihat ulang videonya ya. Udah ya, saya lanjutkan. Ya, saya kira pembelajaran kali ini cukup. Saya tutup pertemuan kali ini. Nanti pembelajaran 6 saya lanjutkan pada video selanjutnya. Hari ini cukup sampai di situ dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.